Salam jumpa kembali bersama saya Romo Inonak BRPR, tentu dalam ajang yang sama, program yang sama, Komsos Traveling. Dan hari ini kita menuju ke Dekanat Malaka, khususnya di Proki Kristus Raja Sion. Hari ini di edisi Kamis 9 Februari 2024. Tentu kita akan berkisah tentang apa yang terjadi di Proki ini, di Proki Sion. Dan telah bersama saya di sini Pastor Proki Kristus Raja Sion, Romo Aloysius Kosat Projo. Romo, selamat berjumpa Romo. Selamat Romo pagi. sehat-sehat Romo. Sehat-sehat. Harapan selalu sehat. Ya. Juga ada Ketua Amin. DPP Bapak Gaspar Ulu. Salam jumpa Bapak Gaspar. Dan ada di sini di samping kiri saya ada Ketua Santa Ana Mama Florentina Muti. Mama, salam jumpa. Jumpa, Romo. Sehat-sehat Mama. Sehat. Ya, tentu kita akan berkisah tentang apa dan bagaimana kegiatan-kegiatan atau program-program pastoral yang telah dilaksanakan di Proki ini. Kita akan mendengar sedikit tentang apa saja program yang dilakukan, dan Romo Alo akan berkisah tentang apa saja yang telah dilakukan. Romo, ingin tahu Romo sudah berapa tahun bertugas di Proki ini? Sudah 10 tahun 3 bulan di Prokision. 10 tahun 3 bulan. Ya, Sudah cukup lama juga. lumayan. Romo, sejauh 10 tahun mengabdi di sini, apa yang sudah dilakukan? Setidak-tidaknya program pastoral apa yang telah Romo lakukan di Proki ini? Sejak saya berada di sini, kami punya program fokus itu pemberdayaan ekonomi umat. Dan dalam rangka itu kami dari paroki, dari DPP itu memotivasi umat yang pertama untuk manfaatkan kintal gereja dan semua kintal kapela untuk tanaman Produktif. produktif. Jadi ini menjadi satu program kekhasan dari Proki ini. Ya, program tetap dari tahun ke Jadi tahun. pemberdayaan ekonomi lewat menanam, seperti apa tanaman apa yang dilakukan? Tanaman yang kami sarankan itu yang pertama pisang, yang kedua mente, lalu lestarikan kemiri dan asam. Itu sudah berapa tahun berjalan? Sudah sejak saya di sini, sejak tahun 2014. Berarti sudah dipetik hasil ini. Sudah, Sebentar pulang kami mau bawa Romo sebentar. lagi kita cari. Romo, kurang lebih hampir 10 tahun Romo sudah memberikan satu bentuk pola pastoral yang menurut saya sangat produktif, pemberdayaan ekonomi. Sejauh ini, apakah diikuti terus ataukah dibiarkan tanpa ada pengontrolan? Kami selalu kontrol. Dan dari DPP, kami memberikan contoh. Itu di kintal gereja ini, mulai dari depan sampai belakang itu kami sudah tanam rupa-rupa tanaman. Pisang, lalu mente, sejak tahun 2000 itu naga, kelapa, dan lain-lain sebagainya. Berarti sudah dirasakan hasilnya. Ya, untuk pisang kami sudah Sudah panen dan menikmati, dalam arti kami makan sendiri, tidak beli dari tempat lain, bahkan kami jual. Dan itu betul-betul ada pendapatan untuk ekonomi. Ada pendapatan. Wah, ini saudara sahabat Komsos dan saudara sekalian, memang satu hal yang sangat menarik bagaimana di Proki ini ada menggunakan lahan tidur di kompleks gereja, di kapela. Ini diterapkan dalam pola pastoral yang menurut saya ini satu pemberdayaan yang luar biasa. Kami ingin tahu, Bapak Gaspar sebagai DPP, ada program tadi dikatakan oleh Romo, Pastor Proki, itu apa sebenarnya dukungan dari DPP sendiri? Dari DPP ya kami mendukung penuh dan kami melaksanakan itu, termasuk ya saya sendiri juga melaksanakan dan umat juga melaksanakan di kapela-kapela. Kalau mau sambut baru atau ini selalu tanam pisang, dan itu untuk satu anak ya satu pohon pisang, untuk gereja satu juga harus tanam juga di rumah. Artinya untuk anak itu, masa depan anak. Oh, berarti kegiatan ini malah yang DPP harus memberi contoh berarti. Ya. Jangan sampai Pastor Proki atau mungkin dikatakan dari sini, ayo menanam, tapi DPP tidak menanam. Wah, ini pelanggaran ini. Berarti selama ini Bapak Gaspar, apakah menurut Bapak Gaspar program yang dilakukan ini membantu umat atau tidak?
sangat membantu, dan saya sendiri mengalami karena saya melakukan itu. Tadi saya terlambat juga karena kebetulan saya masih tanam pepaya, tanam mau ubu itu yang ubi besar itu karena musim panas justru itu yang daunnya bisa dipanen sebagai sayur-sayuran ketika ada kesulitan sayur mayur itu. Ya, luar biasa. Ini satu bentuk pola pasar yang sangat membangun. Terus menurut Bapak Gaspar, apakah lewat program ini memberikan dukungan atau tidak? Kalau DPP mendukung dan umat memang sebagian mendukung, ada yang kurang paham sehingga sebagian juga tidak melaksanakan. Tapi banyak yang melaksanakan dan sudah menikmati. Ya, saya membayangkan kalau sudah hampir 10 tahun kalau tanam pisang. Roma, tanam pisang itu produktivitasnya berapa bulan baru kita panen atau tahun? Kadang-kadang sampai tahun, karena tergantung dari anakan pisang. Kalau anakan pisang kita tanam dia masih kecil, dia perlu waktu agak lama. Tapi kalau tanam pisang yang sudah besar, apalagi pisang yang dari rumpun yang sudah tua, itu tidak sampai 1 tahun sudah bisa kita menikmati hasil. Ya, ini ternyata untuk mendapatkan uang itu gampang, caranya gampang. Apa itu? Mungkin menanam dan waktu yang singkat 1 tahun bisa panen hasil. Ini berarti luar biasa. Dan ada satu program pastoral kategorial yang dilakukan atau yang terlaksana di paroki ini adalah bagaimana ibu-ibu Santa Ana digiatkan. Di sini Mama Floren akan bercerita. Mama, apa yang dilakukan selama ini kurang lebih bersama pastor paroki 10 tahun ini? Yang selama ini kami jalankan dan kami lakukan yaitu doa, cuci setrika baju. Iya, setrika baju, misalnya Itu pakaian. baju ajuda atau Baju ajuda baju romo-romo juga? juga. Bisa cuci di Lurasik? Ini tentu sangat jauh. Itu rutin setiap bulan, setiap minggu atau seperti apa? Rutin setiap bulan, ada kalanya karena banyak kelompok jadi kami bagi-bagi begitu. Diperkirakan berapa jumlah di sini Santa Ana? Santa Ana berjumlah 71 orang. Ada yang sudah meninggal, ada yang sakit, ada yang tidak aktif. Ternyata kegiatan-kegiatan sudah cukup padat. Terus bagaimana menyangkut pelayanan di stasi atau di kapela atau di paroki? Keterlibatan yang paling nyata Santa Ana seperti apa? Doa, nyanyi? Doa, tanggung kor, lalu rekoleksi dan lain-lain. Iya. DLL dan lain-lain. Dan lain-lain. Ya, memang betul sekali tadi dikatakan bahwa justru pendidikan pastoral kategorial itu terlaksana juga di sini dengan baik. Romo, apakah ini sangat membantu seperti DPP, lalu ada Santa Ana, mungkin ada Lego Maria, OMK untuk menunjang karir pastoral menurut Romo seperti apa? Yang pertama, ini diprogramkan sebagai program fokus dari Paroki Kristus Raja Sion. Dari paroki atau dari DPP itu memberikan contoh, punya kebun gereja, mulai dari depan sampai belakang. Lalu di setiap kapela juga kita motivasi umat di stasi atau kapela untuk mendukung program DPP. Manfaat apa mereka di kapela juga bersihkan kintal kapela dan tanam tanaman seperti yang saya sudah sebutkan, pisang, mente dan lain-lain sebagainya. Lalu untuk umat, untuk keluarga-keluarga juga kami motivasi mereka untuk mereka berdayakan kintal rumah mereka masing-masing dengan menanam tanaman pekarangan alias dapur hidup. Itu seperti apa? Itu Ada lombok, ada terong, ada tomat dan lain-lain sebagainya. Berarti ini sebenarnya konsep untuk pemberdayaan. Tidak harus kalau beli lombok harusnya keluar atau ternyata di kita juga bisa menghasilkan sesuatu. Hanya kami kadang-kadang mengalami kesulitan karena seperti yang disampaikan Pak Gaspar tadi, ada yang sadar dan mendukung apa yang diprogramkan dari paroki,
Tapi ada juga yang barangkali kurang sadar, dia membiarkan pekarangannya sebagai lahan tidur. Tetapi Romo tetap semangat tuh untuk menggaungkan itu. Selalu. Memang usia walaupun sudah menginjak usia 70, 71, bayangkan, tetapi semangatnya seperti semangat anak 20-an tahun. Romo, apakah dengan arahnya program-program itu karena betul-betul Romo mensinergiskan atau menyatukan dengan visi misi Keuskupan Atambua, yakni tentang bagaimana mengembangkan cara berpikir, cara tindak ekonomis dalam berpastoral pemberdayaan ekonomi umat, dan ini dalam visi misi itu sangat jelas. Bagaimana tentang umat Allah Keuskupan Atambua semakin cerdas, sejahtera dalam semangat sinodalitas. Dan misi yang kedua itu adalah pengembangan pemberdayaan ekonomi umat. Apakah ini menjadi realisasi dari visi misi Keuskupan Atambua ini? Ya, sebagai realisasi atau tindak lanjut visi misi Keuskupan Atambua. Dan kami di sini untuk Paroki Sion itu visinya umat Paroki Kristus saja Sion semakin cerdas, sejahtera dan beriman dalam semangat sinodalitas. Jadi ada iman. Ada pengembangan. Ya, pengembangan. Ini benar sekali, saudara, bagaimana visi misi Keuskupan Atambua di bawah pengembalaan Monsinyur Dominikus Saku PR. Visi misi ini ternyata diterapkan di Paroki Kristus Raja tentang pemberdayaan ekonomi dan juga tentang pendidikan. Bapak Gaspar, dengan arahnya kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi juga mungkin di pendidikan, apakah ada langkah maju sejauh yang dilihat? Saya pikir ada langkah maju. Karena di dalam program yang tadi dikatakan oleh Romo itu tanaman pekarangan, ya banyak yang ada, termasuk saya sendiri di rumah ada naga sementara siap panen. Itu berapa pohon Bapak? Ya 5 pohon, karena waktu itu bibit yang Romo berikan juga hanya terbatas. Tapi jadi, satu pohon itu buahnya banyak. Ya bisa satu pohon satu kali itu bisa belasan. Jadi satu kali panen itu, dan panen pertama sudah, ini yang kedua juga sementara. Kedua nanti kami merapat sebentar. Berarti ini buah dari program yang diterapkan di Proki ini. Ya, dan di tanaman pekarangan kalau halaman saya ada merungga saya tanam, jahe merah saya tanam, pepaya tanam, dan juga ini labu saya tanam, ubi yang daun ubi juga saya tanam. Jadi sayur-sayur itu saya sudah katakanlah untuk pengeluaran ke arah itu tidak ada, karena saya tahu pemasukan saya sangat terbatas, apalagi sebagai seorang pensiunan yang ini. Jadi saya harus meminimalisir pengeluaran itu dan semuanya saya sumbat, selain kalau garam atau vicin yang tidak bisa diproduksi. Wow, ini luar biasa. Bagaimana pekarangan bisa menghasilkan? Ternyata tadi kata Bapak Gaspar itu justru karena mengolah lahan itu dengan tanaman-tanaman itu, dan bahkan bisa mengurangi biaya yang keluar seperti beli apa, ternyata bisa menghasilkan di tanaman di pekarangan sendiri. Ya, selama musim begini sampai bulan Agustus September namanya sayur-mayur kami tidak ada pengeluaran satu ringgit. Kalau dulu bagaimana? Kalau dulu sebelum di sini, dan kalau saya di sini memang selalu ada kebun dan ini. Tapi kalau dulu sebelum di sini itu tanggal 20-an kami tidak bisa ini karena waktu di Dili semua termasuk Lombok dan ini harus dibeli. Nah, dan pengalaman dari situ sampai di sini saya membalikkan itu, yaitu semuanya saya sumbat. Wah, Romo, ini produknya luar biasa nih, hasil dari usaha. Romo, kalau begini ditanggapi pasti Romo merasa bahwa ada sedikit langkah maju. Oh iya, ada langkah maju. Dan saya sebagai pastor tentu senang. Karena ada dukungan dari umat. Dan ada bukti nyata, Romo. Ternyata ada hasil. Sebentar kita boleh lihat. boleh. Kalau Mama bagaimana? Ketika Mama di rumah tanam apa sebenarnya? Ini pelanggaran kalau tidak menanam ini. Kami di rumah juga tanam pepaya, pisang, kan ada jeruk. Dan kami pernah kami sudah tanam kurma, tetapi sampai hari ini belum berbuah. Mungkin kurang pupuk, buatnya pupuk alamnya, pupuk. Dia hanya pupuk bisa kimia. bercabang tetapi tidak bisa berbuah.
belum waktunya. Ya, itu kata orang itu belum waktunya. Tetapi yang penting menanam toh. Iya. Ini bagian dari seruan Laudato Si, bagaimana kita bisa menjaga bumi kita lewat menanam. Memang hasilnya itu butuh proses, tapi yang penting harus menanam. Ini benar sekali, sahabat Komsos. Ternyata satu kepedulian yang luar biasa dari pastor paroki dan juga pastor rekan di sini, DPP, bagaimana mereka bisa menghidupkan semangat menanam, terlebih bagaimana pekarangan rumah difungsikan sebagai tempat untuk menanam tanaman-tanaman yang memproduksi, terlebih untuk kebutuhan rumah tangga. Lalu, Romo, ketika Romo melihat ada perkembangan, ada hasil yang luar biasa, saya mau tahu ini, apa perasaan hati Romo sendiri? Sebagai pastor yang punya program itu dan mendorong umat untuk mendukung program pastoral paroki, saya senang karena ada dukungan. Mereka mendukung program paroki dan juga secara tidak langsung memberdayakan ekonomi umat, dalam hal ini keluarga-keluarga. Memang belum semua keluarga, tetapi sudah ada yang mendukung dan mereka sudah menikmati hasilnya. Ya, ini luar biasa, Romo. Tidak harus satu paroki semua ikut, tapi yang penting ada memberi contoh. Dan itu tadi kata Bapak Gaspar, bahkan ada keuntungan yang luar biasa. Pengeluaran rumah tangga itu dikurangi, Bapak Gaspar. Sangat dikurangi. Berarti ibu lebih senang, lebih tersenyum, uangnya lebih tersimpan rapi ini. Lalu Romo, bagaimana Romo memotivasi umat untuk hal-hal lain selain itu seperti apa? Selain memotivasi umat untuk menanam, juga melestarikan kemiri dan asam. Saya selalu mengatakan begini, kemiri itu dia tumbuh sendiri. Kita tidak pernah tanam, tidak pernah siram, tidak pernah kasih pupuk, tetapi betul. Setiap tahun dia memberikan uang kepada kita. Begitu juga kemiri, asam juga kita tidak pernah tanam, tidak pernah siram, tidak pernah pupuk, tetapi setiap tahun memberikan kepada kita uang. Ya. Lalu beberapa wilayah yang cocok untuk tanaman mente, saya selalu omong supaya mereka tanam mente sebanyak-banyaknya. Apa alasannya, Rom? Alasan saya supaya dengan itu mereka bisa mendapat hasil untuk urusan makan minum dan untuk menyekolahkan anak-anak, dan secara tidak langsung juga kami merem supaya mereka itu mencintai, mereka punya tanah sendiri daripada cari kerja di Kalimantan atau betul. Papua atau bahkan Malaysia. Padahal di sini sangat subur. Sangat subur dan lahan berhektar-hektar. Sangat luas malah, Ya. tidak bisa difungsikan. Romo di usia 71. Romo, apakah Romo tidak bosan atau jenuh lewat tugas-tugas seperti yang tadi Romo sudah sampaikan? Sebagai manusia kadang-kadang capek bahkan jenuh. Tetapi saya punya prinsip, saya ditempatkan oleh uskup atau mbua di tempat ini untuk melayani umat. Wah, ini harus Sehingga tepuk tangan nih Bapak. Sekalipun saya capek bahkan kadang-kadang jenuh, tetapi saya Tetap semangat ini. Dan bekerja memotivasi umat. Karena saya mau ini yang luar biasa. Saya mau supaya umat hidup baik dan sejahtera. Ini luar biasa bagaimana sahabat Komsos, beliau Romo Alo ternyata dia punya semangat yang luar biasa. Yang penting umat sukses, bahagia, ini buah dari pelayanan dari seorang imam. Ternyata tidak cuma di mimbar, tapi membawa mimbar ke tengah umat, terlebih di tempat-tempat di mana harus difungsikan, dihidupkan lewat menanam dan menanam. Bapak Gaspar, ketika ada hal baik yang sudah disampaikan oleh Romo, sebenarnya tugas DPP ke depan untuk membantu Romo seperti apa? Sebagai DPP ke depan itu saya selalu taat sepenuhnya dan setia tanpa syarat sesuai petunjuk dan perintah Ketua Umum DPR Pastor Prof. Ya, karena ini semua untuk umat, kembali kepada umat. Jadi kerjasama, bagaimana kerjasama dengan Pastor Proki dan juga rekan-rekan pastor di sini seperti apa?
Kalau kerjasama ya sangat baik karena semua program dilaksanakan sesuai dengan program paroki. Entah itu soal perayaan sakramen-sakramen atau pewartaan. Semuanya berjalan dengan baik. Sesuai rencana. Sesuai dengan rencana. Sangat konsisten. Memang Romo alat orang sangat konsisten ya Romo. Romo katanya selalu on time, betul kan Romo? Harus ada rahasia nih dibongkar dulu. Saya usahakan supaya selalu tepat waktu. Wah ini dan betul, saya dapat bocoran-bocoran bagaimana Romo ini sangat tepat waktu. Seperti itu Mama? Iya. Karena kan harus cepat-cepat, Romo sudah datang nih. Mungkin ada gertak-gertak sedikit. Terutama bisa harus cepat. Tepat Karena jam. Tepat jam sudah mulai, entah sudah ada umat atau belum, Romo mulai. Ya, ini betul. Ini menjadi satu pembelajaran untuk umat. Dan sahabat Komsos, memang betul. Memang untuk karya pastoral tidak gampang, tetapi semangat melayani tetap nomor satu. Tadi kata Romo Alokosta sebagai pastor blok di sini, pelayanan harus nomor satu, sebab itulah yang akan memberikan satu kekuatan bagi umat bagaimana bisa bertumbuh, berkembang dalam iman, dan juga soal pemberantasan ekonomi yang tadi sudah disampaikan Romo sebagai kata kunci. Apa yang Romo katakan untuk umat, juga untuk sahabat-sahabat Komsos tentang pola berpastoral yang benar? Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa saya berada di sini untuk melayani umat paroki Kristus Yesus, dan karena itu saya selalu konsisten dengan program apapun yang kami programkan bersama, dan kami konsekuen melaksanakan itu. Dan setiap akhir kegiatan pastoral itu, antara kegiatan besar atau kegiatan pada akhir tahun atau pada setiap semester itu selalu ada evaluasi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya prinsip. Bisa saja tidak cocok untuk banyak orang, tapi saya punya prinsip supaya umat yang saya pimpin dan saya layani dari hari ke hari itu hidup semakin baik, kalau boleh mandiri dan sejahtera. Itu yang saya menjadi prinsip hidup saya. Ya. Dan karena itu kami selalu memotivasi umat baik di pusat paroki maupun di stasi-stasi untuk mendukung kegiatan program kegiatan pastoral paroki Sion. Ya, selalu. Ya, ini betul sekali sahabat Komsos, bagaimana Romo menegaskan tentang karya pastoral harus lebih diutamakan, dan pelayanan maksimal adalah bentuk dukungan iman dan juga sebagai bukti bahwa inilah tugas perutusan yang perlu diemban dengan sukacita. Romo, terima kasih. Bapak Gaspar, Mama Florentina, terima kasih sudah menyita waktu hari ini. Mungkin tidak siram sayur atau apa mungkin. Romo, terima kasih banyak karena sudah berkenan hadir dalam ajang Komsos Traveling, dan tentu apapun yang dilakukan itu tidak pernah keluar dari visi misi Keuskupan Atambua, yakni tentang umat Allah Keuskupan Atambua yang semakin cerdas dan sejahtera dalam semangat sinodalitas. Juga misi yang harus kita ingat baik-baik bagaimana menjadi buah-buah dari visi, yakni meningkatkan pendidikan, iman, dan kecerdasan manusiawi dalam lingkup keluarga, sekolah, dan masyarakat. Juga mengembangkan cara pikir dan cara tindak ekonomis dalam pastoral pemberdayaan ekonomi umat. Dan yang ketiga, bagaimana mengembangkan kerjasama dialogis dan inovatif di lingkup internal dan eksternal gereja. Dan di sini buahnya telah terlihat nampak di paroki Kristus Raja Sion. Profesiat Romo, karena sudah betul-betul membawa angin segar untuk sahabat Komsos dan juga untuk umat terlebih di paroki Kristus Raja Sion. Tetap semangat dalam karya pelayanan, tetap juga kuat dalam iman, harap, dan kasih, dan kami yakin perjuanganmu yang disertai iman yang kokoh akan selalu membuahkan hasil yang manis. Tuhan memberkati. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Atas nama umat dan semua perangkat pastoral, saya menyampaikan penghargaan dan limpah terima kasih atas kedatangan Romo Ino dan Pak Lius, atas perjumpaan dan kebersamaan kita hari ini di Paroki Kristus. Terima kasih Romo. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo, Bapak, Mama, terima kasih.